Warna adalah faktor utama yang mempengaruhi persepsi seorang penonton atau spektator ketika dia melihat lukisan. Untuk itu, dalam kuliah seni lukis placement di kampus seni lukis Painting Explorer malam ini, kita akan mempelajari warna dan melihat banyak karya dari seniman atau mahasiswa Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer, kita akan melihat banyak karya malam ini. Ada karya Mas mana ini? Nah, oke ya. Ini karya Mas Wimals Wood Art. Ada juga karya Mas Adang Sunandar. Ada juga ini ya karya Mas Adang. Ada juga karya Mas Cahya Nugraha. Ini karya dengan warna terbaiknya selama ini ya. Semakin lama semakin peningkatannya kuat. Ini Mas Cahya Nugraha. Juga ada karya Mas Umang Hatma yang baru saja pulang dari Jogja. Alhamdulillah ya. Juga ada karya Mas Eko Budi, ada karya Mbak Nia Nurmawati juga. Baik, rekan-rekan, sebelumnya kita presensi dulu dan alhamdulillah Mas Cahya Nugraha sudah ada di kelas. Selamat malam Mbak dosen hadir. Terima kasih Mas Cahya Nugraha. Baik, rekan-rekan, kita presensi mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer yang dari berbagai kota ya. Ada Mas Kevin, selamat mengupgrade ya di kuliah seni lukis Advance. Kita tunggu karyanya. Ini Mas Kevin ini dari sketsa kemarin ke elementer, sekarang ke Advance ya. Terima kasih banyak Mas Kevin, kita tunggu karyanya. Juga ada Mas Adang Sunandar di placement yang nanti akan kita lihat. Mas Wimals Wood Art, selamat kemarin ikut berpameran di Bandung ya Mas Wimal ya, karyanya memang keren ini Mas Wimal. Lalu ada juga Mas Mbak Huria Husna ya, selamat yang kemarin memenangkan sketsa terbaik kedua di kampus lukis Painting Explorer ya. Yang pertama adalah Mas Jongput. Juga ada mana ini kok agak susah diturunkan ya, Mas mohon maaf nih, Mbak Huria, ada Mas Adi Riyadi ya, juga ada Mas Arif Wicaksono. Ini Mas Arif Wicaksono Hadi ya. Kita tunggu karyanya. Kemarin sudah tanya-tanya tapi hari ini kita belum melihat ya. Kalau teman-teman merasa sudah mengirimkan tapi nanti belum belum kita diskusikan, tolong disampaikan ya. Juga ada, ini kenapa jadi turun sendiri ya? Ada Mas mana tadi ya? Tadi Mas Arif, terus Mas Yan Wibowo, Mbak Nia Nurmawati ya di elementer, Mas Umang Hatma di sketsa, Mas Widi Indrayanto, Mas Widi Indrayanto yang kemarin karyanya laku sebelum pembukaan pameran sketsa. Juga ada Mas Rianto, Mas Cahya Nugraha, juga ada Mas Taufan Juliano, Mas ini kenapa jadi meloncat-loncat sendiri ya. Ada juga Mas Eko Budi dan ada Mas ini mungkin ya mouse-nya mungkin. Ada juga Mas Art for Life ya, Mas Deko Kosita. Mohon maaf nih teman-teman, ini nggak seperti biasanya. Biasanya lancar, tapi ini nggak tahu kenapa meloncat-loncat sendiri. Semoga tidak ada yang kelewatan. Baik, rekan-rekan, monggo nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada saran, ada yang lain ya bisa disampaikan di live chat maupun di WA, grup WA Painting Explorer maupun Japri ya. Oke rekan-rekan,
eh, kita akan melihat sebentar, terus kita ke teori warna ya. Kita akan melihat dulu karya-karya. Sebenarnya nanti teori yang akan saya sampaikan itu sudah pernah saya sampaikan ya. Nggak tahu kenapa banyak teman-teman terhadap hal ini ya, tentang warna. Itu kadang nggak tahu, lupa mungkin, atau apa, belum begitu mendarah daging ya dengan teorinya. Maka tidak ada salahnya saya ulangi. Ini tidak hanya di Painting Explorer ya, di kampus seni lukis ISI Yogyakarta itu terkadang hal ini juga masih sering terjadi ya. Sudah kita bahas nanti, ada warna itu tidak sekedar masalah hue, masalah nama warna itu sendiri, tapi ada masalah intensity, ada masalah value juga ya. Ada masalah value, masalah intensity yang itu perlu diperhatikan ya. Misalnya nanti untuk Mbak Nia misalnya ya, nanti ketika ngomong tentang value ya, itu tolong diperhatikan ya. Ini sudah sebenarnya dari segi karakter, warnanya ya, karakter objeknya udah keren ya, meskipun dengan goresan yang berani seperti ini, tetapi bisa menangkap bentuk realistik ya, realistik, transparan gitu. Ini keren sekali ya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan juga ya, khususnya pada bagian-bagian yang belakang, dan nanti juga tentang bagaimana karakter ini akan lebih kuat lagi. Lalu untuk Mas Eko sama ya, nanti mohon diperhatikan masalah tint and shade ya, terutama ya. Dan mungkin bisa aja mengatakan bahwa wah ini kan pakai pastel Pak. Nah nanti kebetulan di materinya itu juga ada pastel ya. Alhamdulillah Mas Adi Riyadi, selamat malam Pak Denny dan kawan-kawan. Selamat malam Mas Adi. Kalau misalnya ada yang ngirim tapi belum saya diskusikan, tolong ngabarin ya. Ini lumayan, tapi tetap aja nanti tolong perhatikan masalah persoalan value atau tint and shade atau tonalitas, Mas Umang Hatma. Lalu ini udah lumayan ya, warnanya, kecemerlangannya, Mas Cahya Nugraha. Nah ini terutama pada wilayah-wilayah gelap, dan nanti saya akan membahas tentang bentuk ya, logika bentuk ya, untuk Mas Adang. Nah ini keren sekali ya. Ini saya akan bahas khusus nanti ya, Mas Wimals Wood Art ya. Nah sekarang kita ke teori dulu. Ini sekali lagi ini saya ambil dari PowerPoint-nya Pak Amir Hamzah untuk mengajar gambar bentuk ya. Maka nanti nuansanya gambar bentuk. Memang ini untuk gambar bentuk 2 polikromatik. Diisi gambar bentuk itu kan ada 3 kelas ya. Dan untuk kelas besarnya itu saya juga mengajar gambar bentuk baik 1, 2. Pak Amir Hamzah mengajar gambar bentuk baik 1 dan 2. Dan ini PowerPoint-nya dibuat oleh Pak Amir Hamzah, dan saya modifikasi layout-nya aja biar sesuai dengan layar yang ada di YouTube ini ya. Nah, tidak bosan-bosan ya kita sampaikan ini lingkaran warna agar teman-teman tahu, karena nanti kita akan banyak mengkaitkan apa yang kita bahas tentang warna dengan lingkaran warna ya, lingkaran warna. Ini ada cara memberi nama primer, sekunder, intermediate, dan tersier ya, dengan cara yang berbeda ya. Yang bulat-bulat ini lingkaran warna. Umumnya semuanya bulat ya, umumnya semua bulat atau lingkaran terus dibagi gitu ya. Tapi paling sering adalah semuanya bulat. Tapi ini nggak apa-apa, ini untuk memberi tanda aja ya.
Yang bulat ini primer, berarti yang bulat 1, 2, 3. Kuning ini selalu di atas. Meskipun saya pernah lihat ya ada kuning di pinggir, di bawah. Nggak tepat ya, karena ini terkait dengan tatanan warna-warna yang terang dan gelap. Di antara warna primer itu yang paling terang adalah kuning kan. Kuning, nah biru dan merah ini cenderung levelnya sama. Dan ketika biru dan merah karena sama-sama gelap ditambah dicampur gitu menjadi ungu. Nah, ungu ini menjadi yang paling gelap di dalam lingkaran warna ya. Di dalam lingkaran warna antara warna ini primer, sekunder, intermediate ya. Jadi primernya yang bulat, kuning, biru, merah. Terus sekundernya yang lingkaran ini, segitiga, hijau, oranye, ungu ya. Sekunder adalah ketika ada dua warna primer yang dicampur, dioplos ya. Kuning dengan biru jadi hijau, kuning merah jadi oranye, merah biru jadi ungu ya. Saya yakin teman-teman sudah di luar kepala ya. Terus intermediate adalah antara warna sekunder dan warna primer. Berarti di sini ada hijau kebiruan, biru kevioletan, violet kemerahan, merah keorenan, oranye kekuningan, dan kuning kehijauan ya. Oke. Nah, ini standar yang mesti kita ketahui ya. Kalau ada istilah six standar color itu, six itu namanya itu 3 primer, 3 sekunder. Berarti six standard color itu six standard colors itu kuning, hijau, biru, ungu ya, ungu, violet, ungu, merah, oranye. Nah, kalau ada 3 warna itu digabung ya, 3 warna primer itu digabung, maka akan menjadi warna tersier. Warna tersier. Tersier itu umumnya kecoklat-coklatan, tapi bisa aja ke biru-biruan, ke kuning-kuningan, ke merah-merahan ya. Tergantung banyaknya warna yang mana, apakah banyak kuningnya, banyak birunya, atau banyak merahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat istilah-istilah warna ya. Sekali lagi ya, karena kuliah seni lukis placement ini masih membahas tentang bentuk ya. Belum membahas masalah konsep, meskipun kita melihat nanti ada karya yang secara konseptual pasti itu sangat menarik ya, karya Mas Bimals misalnya, tapi kita belum ngomong ya tentang konsep. Nah, konsep itu baru kita bahas di dalam seni lukis advance ya. Nah, ketika kita ngomong hue, H-U-E tulisannya ya, hue, itu artinya ya nama warna itu ya. Ya merah, ya biru, ya kuning gitu ya. Hue, itu nama warna ya. Ini nggak tepat juga kalau disebut temperatur ya. Ya nama warna. Maaf ya. Terus kalau ini primer, biner, sekunder itu yang tadi ya, yang tadi. Nah, kalau kita ngomong temperatur warna itu panas dinginnya. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga ya. Kalau kita bagi warna itu dari sini ya, dari kuning ke hijauan sampai ke ungu ini, ke sini, ini termasuk warna dingin. Namun dari kuning sampai ke violet kemerahan, ini warna panas. Ini disebut warna panas, ini disebut warna dingin. Kalau baginya begini, ini disebut ya warna terang, di sini warna gelap. Di sini warna gelap. Kalau baginya yang berhadap-hadapan disebut warna komplement. Misalnya kuning dan ungu, ini komplement. Kuning, ungu ini komplementnya. Komposisi warna komplement ya kuning, ungu. Atau merah dengan hijau, atau biru dengan oranye. Ada juga komposisi split elementer. Berarti kuning tidak dengan ungu, tapi kuning dengan violet kemerahan maupun biru kevioletan. Atau sebaliknya, ungu dengan kuning kehijauan atau ungu dengan oranye kekuningan. Itu split ya, komplementer ya. Komplementer itu yang berhadapan-hadapan. Biru dengan oranye, merah dengan hijau. Nah, sekarang nih mulai penting nih.
Ini mohon maaf ya, gambarnya ngambil dari internet dan masih ada watermarknya. Ini saya ambil langsung dari Pak Amir ya. Nggak apa ya, yang penting teman-teman tahu ya. Nah, kalau ada lukisan atau gambar bentuk ya, lukisan atau gambar bentuk seperti ini misalnya, outline-nya seperti ini, langsung dikasih warna begitu saja. Ini teman-teman misalnya ya, potnya kuning kehijauan, daunnya merah, ini kainnya hijau. Ya, itu berarti melukis masih pada tataran hue ya. Jadi bentuk-bentuk itu masih dibedakan dengan warna pada tataran hue. Lalu kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini sudah campuran nanti ada masalah intensitas ya, dan juga ada masalah value. Nah, nanti akan kita lihat ya, dengan beda jauh kan. Yang satu hanya warna untuk mengisi bidang aja, tapi di sini warna itu sudah hilang warnanya kan. Warnanya sudah hilang. Yang ada di sini bukan warna lagi, tetapi objeknya itu ya. Yang ada di sini bukan lagi warna coklat dan hitam, tetapi yang ada adalah vas bunga yang terbuat dari gerabah dengan glasir yang mengkilat, mungkin gitu. Yang di sini yang ada bukan warna hijau, tetapi sudah daun. Yang di sini yang ada bukan pink, tetapi bunga mawar. Nah, kalau ini kan masih warna ya, masih warna. Ini masih hijau. Kalau ini bukan hijau, tapi daun. Nah, gitu ya, istilahnya gitu. Jadi yang pakai hue itu aja itu baru pada tataran warna ya, belum tataran karakter suatu objek. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, sekarang kalau ngomong value ya, nama lainnya tonalitas. Mas Adang Sunandar ya. Selamat malam Pak Denny, semoga sehat selalu. Amin, matur nuwun. Ini agak gerok ini Mas, mohon maaf ya. Nah, kalau kita ngomong value ya, gelap terangnya warna, itu kita menambahkan ya secara teori ya, meskipun nanti prakteknya nggak selalu seperti itu, menambahkan warna putih dan juga warna hitam. Nah, kita kembali ke sini. Kalau ya Allah, ini dari tadi belum berubah ya. Aduh, wah nggak ada yang ngasih tahu ini. Mohon maaf ya. Dari tadi saya itu sebenarnya sudah harusnya di sini. Harusnya di sini teman-teman. Aduh, mohon maaf ya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya saya ada masalah, misalnya audionya nggak muncul atau gambarnya nggak muncul, minta tolong ya teman-teman, boleh menelpon saya ya. Kemarin bagus ya Mas Widi sih. Dulu yang sering melakukannya Mas Kus cerita ya. Karena Mas Kus cerita sibuk kerjaan ini. Mas Widi kemarin begitu saya nggak muncul suaranya, itu langsung diberitahu. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia Nurmawati. Saya ulangi lagi ya. Bismillah. Ini karena penting saya ulanginya. Saya ulangi dari sini ya. Kita akan membahas tentang warna ya. Warna. Ini memang sudah sering dibahas. Namun saya tidak bosan untuk membahasnya karena saya lihat tadi di banyak karya teman-teman masih mengalami problem yang sama. Dan ini tidak hanya saya jumpai di Benteng Explorer ya. Di kampus isi seni lukis itu juga seringkali seperti itu ya. Kita sudah bahas sejak semester 1, tapi
kasus seperti itu bahkan di semester 4, semester 5 itu masih muncul ya. Nah, maka saya tidak akan bosan membahas ini. Ini materinya aslinya dipakai untuk kuliah gambar bentuk yang kedua atau disebut gambar bentuk polikromatik ya, yang membuat PowerPoint ini adalah Pak Amir Hamzah. Saya dan Pak Amir sama-sama mengajar gambar bentuk ya di seni lukis meskipun beda kelas ya. Baik gambar bentuk 1 maupun 2, polikromatik maupun monokromatik ya. Nah, cuma ini saya sesuaikan materinya dengan format layar YouTube ya. Baik, ini tadi sudah ya, tapi saya ulangi lagi daripada nggak masuk ya mana-mana ya, karena tadi di monitor nggak muncul ya. Ini sudah sering kita bahas ya, yaitu lingkaran warna. Cuma ini ada cara penandaan yang berbeda. Yang primer itu digambar dengan bulat gitu ya, lingkaran seperti ini. Kalau biasanya semuanya lingkaran. Nah, primer itu warna dasar ya, kuning, biru, merah. Meskipun sekarang kalau di percetakan itu tidak kuning, biru, merah kan, tetapi pakai magenta, yellow, magenta, dan cyan. Nah, tetapi saya coba beli cat akrilik di berbagai tempat online maupun offline ya. Offline-nya di Jogja itu nggak ada itu yang pakai CMYK itu ya, pakai cyan, magenta, dan yellow itu nggak ada. Nah, maka untuk seni lukis masih menggunakan kuning, biru, merah. Lalu yang sekunder atau warna yang dibuat dari mencampurkan warna primer itu ditandai dengan warna dengan bentuk segitiga. Di sini ada hijau, oranye, dan ungu ya, violet. Berarti ada 6 standar color itu ya, 6 ini ya, 3 primer, 3 sekunder. Nah, kalau intermediate itu ketika warna primer ya dioplos dicampur dengan warna sekunder, biru dengan hijau ya, biru dengan kuning jadinya hijau, kuning dengan merah jadinya oranye gitu kan. Nah, adapun yang bentuknya bujur sangkar ini persegi itu adalah intermediate, yaitu pertengahan antara sekunder dan primer. Ketika sekunder mendekati warna primer, maka dia disebut intermediate. Misalnya di sini ada hijau kebiruan, kuning kehijauan, oranye kekuningan, dan sebagainya, yang kotak-kotak ini. Nah, ketika ini dimasukkan ke tengah ya, itu maka akan menjadi warna tersier. Tersier itu bisa rata-rata memang cenderungnya kecoklatan, tetapi nanti bisa tersier kemerahan, tersier kebiruan, tersier kekuningan gitu bisa ya teman-teman ya. Nah, di mana letak putih di sini kan nggak ada kan? Letak putih dan letak hitam di mana? Letak putih itu ada di atas, ya, di atas. Maka kenapa tidak disebut warna ya? Karena putih dan hitam itu sebenarnya ya disebut warna dasar ya, atau dia yang ada di luar lingkaran warna ini yang untuk membuat terang dan gelap. Yang membuat terang itu disebut tint, yang membuat gelap disebut shade ya. Maka yang di lingkaran warna itu kuning selalu di atas karena kuning paling terang. Nah, nanti di atasnya kuning ada putih dinaikkan ke arah terang. Meskipun ya nanti akan kita lihat yang namanya membuat terang itu tidak selalu dengan putih, karena memang di sini ini sudah ada warna terang. Kalau kita bagi lingkaran warna ini ya, yang di bagian atas, 5 atas terutama ini, termasuk warna-warna terang.
Nah, 5 bawah ini itu warna-warna gelap. Nah, yang tengahnya ini antaranya lah, warna-warna perantara. Nah, kalau kita membaginya diagonal ya, nanti yang antara kuning kehijauan sampai ke violet ini disebut warna dingin. Kalau kita mengkomposisikan ini, kesan yang ada itu adalah kesan dingin. Saya minum kopi dulu gitu teman-teman. Tadi agak gerok nih, bismillah. Ini kopinya, kopi yang didistribusikan oleh Mas Di Kustrita, yaitu kopi kapal api. Terima kasih nih Mas Kustrita sudah mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Salah satunya sampai ke kampung saya. Bismillah. Mas Di Kustrita sudah hadir. Malam Pak Denny dan kawan-kawan. Maaf telat dan mohon maaf belum start karya. Masih persiapan untuk pameran di T-Space ya. Wah keren ini Mas Kustrita, semakin lama semakin geliat berkeseniannya semakin kuat ya. Luar biasa ya, alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomong warna yang berhadapan-hadapan ya, itu disebut warna komplementer. Kuning dengan ungu ini komplementer ya. Biru dengan oranye komplementer. Merah dengan hijau komplementer. Ada kadang ya komposisi tidak komplementer benar ya, karena kalau komplementer itu susah karena dua-duanya menarik perhatian. Biasanya pakai split. Split komplementer itu karena ungu dengan kuning, maka ungu dengan kuning kehijauan atau oranye kekuningan. Gitu nggih. Ini terkait dengan warna ya. Jadi kalau kita menyebut hue itu warna, merah, kuning, biru itu hue. Nah, nanti kalau primer, sekunder dan sebagainya tadi. Nah, kalau temperatur warna itu tadi ya. Warna panas, warna dingin. Nah, sekarang kita ada dua ini ya. Dua lukisan atau dua gambar yang sama-sama sebenarnya melukis tentang sama-sama melukis tentang vas bunga ya, dengan bunganya, pot dengan bunganya. Ini nggak ada bunganya, pot, rangkaian pot dengan bunga yang jadi nggak ada bunganya. Nah, yang kita masalahkan bukan itu sih. Yang kita masalahkan adalah warnanya. Kalau kita lihat di dalam karya yang pertama ini, itu potnya, daunnya, objek-objeknya yang lain, itu dibedakan dengan hue, dengan jenis warna. Potnya kuning kehijauan, daunnya merah, terus kainnya hijau, gitu aja. Nah, berbeda dengan ini ya. Ini di sini tidak sekedar hue, tetapi ada intensitas. Intensitas itu aslinya adalah kecemerlangan. Begini ya, kembali lagi ke sini. Intensitas itu sebenarnya ngomong kecemerlangan warna. Kalau warna itu semakin dicampur, itu intensitasnya, kecemerlangannya akan berkurang. Apalagi ya, kalau tersier ini kan berarti paling cemerlang kan primer kan, paling cemerlang primer. Paling tidak cemerlang ya tersier. Tapi nanti akan lebih tidak cemerlang lagi ketika sudah ketemu dengan putih dan hitam. Apalagi ya kalau ada warna itu sudah dicampur putih, campur hitam, merah, kuning, biru, tersier. Dan itu diuplek terus ya. Ditempatkan tidak pada yang tepat. Apalagi nanti kena putih yang belum dioplos secara sungguh-sungguh. Ngoplosnya baru asal-asalan. Maka dia akan cenderung intensitasnya langsung lemah, bahkan bisa menjadi kotor, kusam. Nah, nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat di karya teman-teman. Nah, kalau ini ya, ini sudah tidak hanya hue, tapi sudah ngomong ada intensitas. Warnanya itu sudah dimasukkan ke tersier. Sudah diturunkan ke arah
gelap sudah dinaikkan ke arah terang pada tempat-tempat yang tepat. Nah, sekarang kita lihat dulu ini. Nah, sebenarnya kalau ngomong value gelap terang atau tonalitas itu ya bagaimana dari putih ke hitam. Putih ke hitam. Kalau ini karena untuk kuliah gambar bentuk dengan teknik drawing ya, maka contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Thin and shade ya. Tadi kalau dinaikkan ke arah putih jadinya thin. Kalau diturunkan ke arah hitam jadinya shade. Nah, kalau warna hue hanya dinaikkan aja ya jadinya seperti ini. Ini orange misalnya. Langsung diturunkan ke arah hitam ya jadinya kayak gini. Nggak enak kan? Ini misalnya, ini tersier ya. Tersier ke arah kuningnya. Langsung kasih hitam ya jadinya kayak gini. Yang ini ungu begitu aja ya. Ungu ada sedikit kuningnya. Ya jadinya ya hanya sekedar thin and shade saja. Mas Eko Budiman, Pak Denny mau ngasih tahu layarnya berubah, cuma sinyal di tempat saya lagi bermasalah. Oke Mas Eko Budiman, terima kasih. Paling nggak sudah ada niatan ya. Nggak apa-apa, ini sudah saya ulangi. Nggak masalah ya. Oke. Lalu kita lihat ini ya. Kalau kita lihat ini kan masih hanya sekedar thin and shade aja. Bahkan lebih ke arah ungu, abu-abu kan. Mainnya abu-abu aja. Abu-abu, thin and shade-nya langsung abu-abu dengan ditambah warna merah, ditambah warna tersier gitu ya. Ya jadinya keputihan seperti ini kan. Kurang enak. Ini hanya bermain hitam putih kan. Hitam putih. Tetapi ya karakternya belum kena. Nah ini cenderungnya hitam putih, tapi value-nya sangat kuat, jadi karakternya kuat kan. Kalau ini kan memang karya-karya hitam putih. Nah, sekarang kita lihat ini. Wah, kalau ini kan sudah dimainkan semua kan. Thin shade-nya dimainkan, intensitasnya juga dimainkan. Jadi di sini sudah tidak lagi kita melihat ini apa? Coklat, bukan coklat. Ini katrol kayu yang ada besinya kan gitu kan. Kalau ini kan misalnya ya yang tadi ya. Kalau kita tanya ini apa? Kuning, kuning kan. Kuning. Kalau ini apa? Oh, udah bukan coklat lagi, bukan hitam lagi. Ini pot dengan pot keramik terakota yang diglasir kan gitu. Jadi ini sudah hilang warnanya kan. Yang kita identifikasi adalah karakter suatu objeknya. Kalau ini masih warna. Nah, ini sekarang coba kita ngomong intensitas. Intensitas itu cerah atau suramnya warna. Warna yang paling cerah adalah warna primer. Semakin banyak warna dicampur, semakin suram. Pencampuran antara warna komplementer paling suram ya. Komplementer itu kan berarti yang berlawanan tadi, terutama dari hitam dan putih. Nah, kalau sudah komplementer dicampur tambah hitam putih ya, jadi curam sekali. Tetapi ya, kalau intensitasnya tidak dimainkan, ya terlalu cemerlang, nggak enak juga. Apalagi kalau lukisan realistik ya. Beda kalau lukisan-lukisan pop art ya. Pop art atau lukisan-lukisan yang sekarang banyak ngetren itu ya dengan warna-warna cemerlang itu beda. Kalau warna pendekatannya realistik sebagaimana ini ya. Bismillah. Ya jadinya apa istilahnya obarabir. Misalnya ini ya. Ini kan semuanya masih minta perhatian karena nggak dikuatkan dengan intensitas. Tidak dimasukkan ke dalam menjadi tersier. Warnanya itu semuanya masih cenderung segar, cenderung minta perhatian, cenderung cerah, merah, kuning, hijau, biru kan gitu kan. Semuanya kuat. Ini kan primer ya, dinaikkan aja ke putih, diturunkan ke hitam. Demikian juga merahnya
demikian juga hijaunya, kuningnya, semuanya bersaing ya. Untung masih diredam dengan warna meja dan warna tataannya ini yang tersier ya. Yang tersier maka intensitasnya dia teredam. Lumayan ya. Kalau enggak, waduh, bisa dibayangkan ini semuanya serba berperang antara diri sendiri warnanya. Nah, kalau ini kan dia sudah dimainkan kan. Merahnya misalnya, wah itu sudah ada unsur tersiernya. Udah intensitasnya udah diturunkan. Demikian juga gelapnya ini nih, ya ada unsur coklatnya, ada unsur hijaunya menyatu kan. Putihnya pun begitu kan. Putihnya ini ada unsur kuningnya, ada unsur birunya, ada sedikit banget merahnya, gitu kan. Kan cuma warnanya kan tiga itu kan, dengan ditambah putih dan hitam. Nah, tinggal bagaimana dia mencampurnya. Ini sudah tidak lagi seperti tadi kan, you tadi sudah bermain dalam wilayah intensity, sudah bermain dalam misalnya value. Nah, ini juga ini dengan pensil warna yang dimainkan juga kan, value-nya, intensitasnya. Ini kita sudah nggak lagi ngomong masalah ini urin, tapi ini jeruk kan gitu kan. Warnanya sudah hilang. Ini warna di sini kan sangat kaya kan. Ungunya, abu-abunya ini tidak sekedar merah, salah terus ini agak gerok juga ya, mohon maaf ya. Tidak sekedar ungu, putih dan hitam, tapi di dalamnya ada unsur birunya, ada unsur kuningnya, ada unsur merahnya tapi sedikit gitu kan. Itu. Nah, ini oil pastel ya, yang banyak dipakai oleh Mas Eko Budi. Oil pastel memang kecenderungannya putih. Oil pastel cenderungannya putih, tetapi bukan berarti terus semuanya dikasih putih kan. Bahkan kan ada warna yang gelap seperti ini kan. Ini di dalamnya di sini refleksi ya, di daerah gelap itu ada refleksi warna-warna terang gini. Ini kan keren banget kan. Tidak terus semuanya putih-putih ya. Nah, ini misalnya. Ini juga pastel kan. Iya benar, pastel itu cenderungnya putih. Tetapi tidak selalu harus terkesan putih. Ini coba perhatikan ya. Unsurnya memang ada putihnya karena pastel dari ada unsur kapurnya itu kan. Nah, misalnya ini ya. Ini kan putihnya sudah benar-benar teraduk ya, teredam sehingga menjadi unsur yang menyatu ya, bukan lagi putih. Putihnya ada tapi sangat sedikit ya. Karena otomatis ya pastel itu bahan dasarnya memang ada unsur putihnya. Tapi kita tidak selalu harus menggunakan warna yang benar-benar putih. Jadi ini kesannya kan udah nggak keputihan kan. Putihnya di sini meskipun nggak benar-benar putih ya, itu hanya pada cahaya-cahaya ini aja. Nggak semuanya gitu ya. Benar-benar diperhatikan. Ini juga kan dia memberikan warna putihnya itu pada tempat yang tepat. Karena lukisan itu kan ketika bentuk itu bisa dihadirkan lewat perbedaan warna. Begitu perbedaan warna itu ada, nggak usah terlalu kuat, itu sudah nampak. Nah, kuat tidaknya itulah yang kita mainkan untuk center of interest. Misalnya ini center of interestnya di daerah-daerah inilah ya, di buah-buahnya ini. Terus kuat sekali center of interest, salah satunya kan dengan kontras kan, kontras gelap dan terang.
Lah kalau eh, asalkan warna itu berbeda, warna itu otomatis berbeda kan, gelap terangnya berbeda, value-nya berbeda. Misalnya ini ya, daun yang ada di sini. Ini sudah tampak, ada bedanya. Karena apa? Karena background-nya itu sangat gelap. Tetapi tidak dibuat sekontras ini. Tidak sekontras yang ada di center of interest. Mengapa? Karena ya kalau semuanya dibuat sekontras yang ada di center of interest, ya center of interestnya ya tersaingi. Coba bayangkan kalau misalnya daunnya ini juga sekuat ini, daunnya sekuat ini semuanya kuat, semua kuat. Ya malah rapi kan, malah pusat perhatiannya itu nggak tampak. Ya, ini dengan cat air, Mas Adang ya tadi yang membuat cat air ya. Coba perhatikan ini sampai kalau ini ya, dia memakai cat air dengan pendekatan realistik ya. Kita tidak melihat efek-efek cat air yang artistik itu. Ya ini pilihan. Kalau yang banyak menggunakan cara ini adalah almarhum Pak Teguh Wiyatno, teman baik saya yang sudah meninggal, yang oleh Pak Oi Hong Jin disebut sebagai pelukis surrealistik dengan cat air terbaik. Baik, nah ini ya, ini kan sudah tidak lagi main tidak hanya value ya, tapi ya no value nih, ada intensity-nya, ada hue-nya gitu. Ini karakter ya. Karakter itu bagaimana antara objek satu dengan yang lain berbeda. Ini kan kita masih melihat sama ya, padahal ini pot, pot atau vase ya, pot gitu aja. Ini buah apel, tapi antara pot dengan buah apelnya sama kan, sama, highlightnya sama. Biasanya karakter itu paling umum dibedakan dengan highlightnya dan juga bentuk arsirannya. Nah kalau ini kan beda ya, antara rotinya dengan buahnya itu berbeda. Coba highlightnya roti ini dibuat sama seperti anggur atau seperti jeruk ya, karakternya bisa sama. Bagaimana karakter kain sutra misalnya dengan keramik China, nah itu berbeda, dengan kayu juga berbeda. Oke, teman-teman itu ya. Dari situ kita akan melihat karya teman-teman ya. Dari situ kita akan melihat karya teman-teman. Oke. Bismillah. Kita mulai dari ini ya. Dari Mbak Nia. Mbak Nia ada nggak ya? Ada ya. Ini kalau kita lihat ya seperti tadi ya, karakternya sudah oke. Namun kalau kita lihat, nah yang di atas ini terlalu kusam. Ya, yang di belakang. Kenapa? Ya karena semuanya harus ditambah dengan putih. Semuanya harus ditambah dengan putih. Untuk membuat warna terang itu tidak selalu putih. Ya, tidak harus selalu putih. Kalau ini kan center of interest-nya di sini ya. Center of interest-nya di sini. Kalau di belakang ditambah putih sekuat ini, yang menyaingi center of interest. Padahal seperti di lingkaran warna tadi, untuk membuat warna terang itu dari lingkaran warna yang atas itu kan warna-warna terang, itu bisa dipakai. Bahkan warna biru pun itu bisa untuk membuat warna terang. Nah, kita bisa melihat ini ya, ketika di film ya, film malam hari. Film malam hari itu kan
bagaimana untuk menciptakan malam. Kalau benar-benar malam kan nggak kelihatan kan, objek-objeknya nggak kelihatan. Nah, biasanya backgroundnya itu dikasih warna biru terus kasih, apalagi horor gitu ya, dikasih apa? Ada ini ya, kebul itu bahasa Indonesianya apa? Asap ya, asap. Asap itu kasih terang biru. Terus objeknya tembak sedikit warna oranye misalnya. Ya bisa kan. Itu eh, warna belakangnya ini terlalu kusam dan warna putihnya yang dari belakang ini terlalu kuat gitu ya. Tapi ini karakternya keren. Goresannya ini kita kelihatan kalau eh, apa dari kaca gitu. Nah sayangnya begini, ini perlu didramatisasi lagi. Oke, mungkin memang taplak mejanya ini coklat ya, Mbak Nia ya. Taplak mejanya coklat, coklat muda, ada apa namanya gelapnya seperti ini. Namun untuk kasus ini karakternya terlalu sama dengan uh, tehnya ini, teh celupnya ini ya. Masih terlalu sama. Coba kalau misalnya dibuat batiknya itu batik yang agak kebiru-biruan itu, biru-biru tua, biru-biru Tosca itu kan ada kan batik-batik yang biru-biru batik itu ya, biru apa namanya ya, biru yang banyak dipakai di batik itu kan semakin keren ini, semakin tamak tehnya. Jadi nanti ada karena batiknya ini cenderung kebiru-biruan, ada yang masuk sedikit di teh seperti ini ya untuk melihatkan transparannya. Wah itu keren itu. Nah, tapi ini secara keseluruhan sudah menarik ya, secara keseluruhannya. Oke, itu Mbak Nia. Nah, ini yang saya katakan tadi ya Mas Eko Budi. Ini semuanya masih putih ya. Coba bayangkan ya, kulitnya ibunya ini judulnya Ibu dan Anak bukan? Madonna and Child. Kalau sebenarnya Madonna and Child itu ini tapi kan nggak ngomong ya, nggak ngomong konsep ya. Kalau ngomong konsep ini bisa panjang ini Madonna ya. Karena ini judul yang khas yang sudah ada sejak zaman Romawi, terus nanti di abad pertengahan banyak dipakai untuk menggambarkan Maria dan bayi Yesus itu ya. Tapi udah nggak kita bahas lah, karena ini seni lukis placement ya, nanti aja kalau di elementer ya. Nah ini uh, putihnya ini coba bayangkan kan sama kan, putihnya si ibu, putihnya si anak, putihnya air, putihnya bambu, putihnya background, ini sama. Dan semuanya pakai putih kan. Jadi untuk membedakan, untuk membuat value tinggi selalu pakai putih. Ya nggak enak kan. Cuma jadi serba keputihan. Apalagi dengan rambut yang ngeflat seperti ini. Rambut itu nggak harus hitam. Ya kan. Apalagi untuk lukisan seperti ini. Rambut itu bisa jadi dia refleksi dari ini. Refleksi biru, refleksi coklat ya. Nggak selalu hitam ketemu putih lagi ya gitu. Jadi terlalu keputihan ya. Tadi kan sudah disebutkan. Ya memang yang namanya pastel itu cenderung putih, tetapi tidak selalu harus pakai putih kan. Oh Mbak Nia nih Mas Kostita ya. Aduh, bentar. Ini sekarang agak susah membaca di sini. Saya baca di sini aja komentarnya. Mulai nih Mbak Nia, nanti ikutan nyoba, monggo Mas Kusrita ya. Keren Mbak Nia ini sudah. Pakai apa ya tadi Mbak Nia ya? Pakai akrilik ya. Akriliknya. Biasanya Mbak Nia kan pakai ini ya, sketsa atau cat air gitu ya. Ini mulai cat akriliknya. Tapi matangnya warna udah kena, goresannya kuat, karakternya yang depan ini oke ya. Tapi tadi ya catatannya banyak tadi. Ini untuk Mas Eko. Nah, agak sama ya. Ini pakai apa? Cat air ya, cat air. Ini agak sama. Kalau ini
lebih ke arah terlalu banyak hitam ya, terlalu banyak gelap. Untuk realistik itu kan sebenarnya tidak sampai benar-benar hitam ya. Apalagi kalau kita lihat aslinya itu hitam itu mana kan nggak ada. Sebenarnya kalau misalnya ya ini kan objek ini hitam. Saya pindah tapi nanti tolong disebutkan ya. Nah, kalau lupa tolong dikasih tahu. Ini kan objek ini kan hitam. Ini hitam. Tapi kan apa sebenarnya hitam kan enggak kan? Ini kan yang hitam yang mana? Nah, mungkin di sini sedikit aja. Di sini kan ada abu-abu, kena lampu agak kemerah-merahan dikit, ada kebiru-biruan sedikit. Di realistik kan nggak ada hitam yang sesungguhnya hitam. Mungkin ya benar-benar hitam ya ketika lampunya semua ini mati itu. Benar hitam. Saya kembali sini sebelum lupa lagi. Nah, ini terlalu sama ini. Coba bayangkan ya, ini kan masih monoton kan. Hafalan ini hitam. Lautnya hitam segini. Uh, ini apa? Kapalnya hitam. Yang di jauh sehitam ini. Rumah yang ada di sana hitam segini. Jadi aerial perspektif, layernya jauh dekatnya jadi nggak terasa. Itu Mas Umang ya. Nah ini Mas Cahaya Nugraha ini, untuk Mas Cahaya Nugraha ini karyanya ini paling keren, warnanya juga paling keren ya. Sudah tidak lagi terlalu banyak keputihan ya, meskipun tetap saja misalnya birunya ini kan tetap putihnya udah dihilangkan ya, udah benar-benar disatukan ya, tidak terus putih yang biasanya kan oplosan putihnya itu masih terasa ya. Jadi nggak enak ya. Biasanya masih ya hampir-hampir kayak gini nih tapi semua kan nggak enak, tapi kalau hanya dikit-dikit kan enak. Merahnya juga sudah enak, warnanya juga asik kan. Tidak diumbar, jadi warnanya misalnya merah di sini cukup banyak, di sini dikit, birunya di sini sedikit, di sini ya, tidak semuanya dikasih merah, semuanya dikasih biru enggak, tapi objek-objek tertentu ada merahnya, birunya. Ini keren. Terus deformasi objeknya enak dan komposisinya juga enak sekali ya. Tidak centering benar-benar di tengah, tapi ada unsur diagonalnya dan deformasi. Mungkin ini semacam kepala ya, tapi deformasinya benar-benar sudah dihilangkan gitu ya. Ini keren ya. Ini nggak ada judulnya ya. Ini bagus sekali ya. Karya terbaik Mas Cahaya ini. Ini bagus ini. Goresannya juga udah berani. Keren ini ya. Tinggal aksentuasi aja. Mungkin ditambah tekanan-tekanan ya. Misalnya begitu, wah sih ini pakai apa? Akrilik mungkin ya. Kasih tekanan, mungkin bisa jadi pakai palet itu agak tebal, set gitu kan. Karena ini kan ada unsur-unsur. Nah ini nih, mulai nih. Ini ya kayak gini. Ini keren ini. Wah ini kan sudah ada tekanan-tekanan. Wah ternyata wah bagus ya. Teksturnya tuh, oh keren ini. Ini udah keren nih. Ya, tinggal mungkin aksentuasi warna-warna cemerlang gitu ya. Kadang begini, ini terkait dengan material ya. Material itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang student grade gitu ya. Sebelumnya ada children grade yang untuk latihan anak-anak itu ya. Ada student grade, ada yang untuk mahasiswa, ada yang artist grade. Kadang pelukis itu ya, meskipun dia sudah artis, itu yang artis grade itu hanya untuk nyolok moto, untuk aksentuasi, untuk memberikan penekanan. Nah itu nanti akan memberikan efek kejut ya, yang terasa. Misalnya seperti ini ya, ini pakai taruhlah cat student grade. Kalau misalnya cat Winsor Newton ya, yang student grade itu kan galeri ya. Terus yang artist grade profesional nama lainnya. Yang artist grade itu profesional. Winsor Newton profesional.
Nah itu misalnya pada tempat-tempat tertentu, misalnya di sini, seret, kasih sedikit, seret, gitu garis, oh itu keren. Di sini, misalnya, set, sebenarnya nggak harus pakai uh, cat yang sampai ke artis grade karena harganya mahal banget ya. Tetapi bisa juga kita mainkan intensitasnya tadi. Tentang intensitas itu kadang memang berbeda ya antara sama-sama misalnya ya, sama-sama oranye ke putih-putihan. Antara yang bikin sendiri dengan yang dioploskan pabrik ya, itu beda intensitasnya. Nah itu bisa untuk uh, itu uh, aksentuasi ya, nyolok moto tadi. Uh, Ya karena memang bisa jadi dia dapat pigmen ya, dia dari pabrik itu ya. Dapat pigmen yang asli terus misalnya oranye. Pigmennya memang dapat oranye. Berbeda dengan ketika oranye itu dibuat dari kuning dan merah. Itu intensitasnya berbeda. Sudah diolahkan pabrik kan dengan benar-benar nyampurnya itu kan benar-benar mesin kan. Dengan nyampurnya kuasa kan berbeda. Nah, maka kadang dan seringkali saya memang membeli warna-warna yang sebenarnya kalau dari teori ngoplos sendiri bisa, tapi sengaja saya beli agar apa? Intensitasnya masih terjaga. Nah, gitu nih. Oke, Mbak Nia Nurmawati, Mbak Turun, masanya Pak Denny. Sami-sami Mbak Nia, alhamdulillah ya. Mas Caya siap coba pakai artis grid. Wah keren ini kalau mau. Uh, sesuai anjuran pada tempat-tempat tertentu nuwun masukannya Pak Denny. Sami-sami Mas saya. Ini keren sekali ini. Ini keren ini. Nah, ini ya sebenarnya secara teknis ini cat air di kanvas ya. Cat air di kertas ya. Cat air di kertas. Mungkin kertasnya kertas katun itu ya. Kertas katun itu memang ada unsur katunnya, tetapi kertas. Kalau kita lihat tekniknya Mas Umang untuk Mas Adang ya untuk cat air ini memang dari dulu menarik ya. Sayangnya ini untuk hitamnya ini ya, gelap tidak selalu pakai hitam. Gelap di sini pakai ungu itu bagus ya. Biru juga bagus ya. Jadi nggak selalu pakai hitam. Nah ini yang paling mengganggu adalah logika bentuk. Nah, ini ngomong persoalan yang berbeda ya, logika bentuk. Tidak mungkin kalau ada karena ini kan logikanya realistik kan, bukan surrealistik ya. Soalnya kalau lukisan itu memang dibuat surrealistik. Tapi ini orang tahu kalau ini memang kecenderungannya realistik. Ada kursi mepet tembok seperti ini ya. Ini kan ada tembok sudut itu ya. Terus ada jendela. Lah kalau ada cahaya di jendela, datangnya kan miring begini ya. Ini kan biasanya kan cahaya itu kan dari atas ya, baik dari matahari maupun dari lampu kan dari atas. Nah ini jatuhnya kan begini. Nah di sini ini gelap, nggak mungkin seterang ini. Jadi temboknya ini kan mesti di sini kan. Nah yang paling janggal ini nggak mungkin ada bayangan kaki kursi di bawah kursi sini. Kalau ada bayangan yang seperti ini harusnya sumber cahayanya dari sini kan. Kecuali di sini temboknya bolong. Temboknya bolong, ada cahaya dan sumber cahayanya tidak dari atas, tapi dari rata-rata air ya dengan lantainya. Set. Maka di sini. Kalau ini harusnya begini ya. Nah, itu ya. Nah, logika seperti itu di dalam realistik tetap diperhatikan. Apalagi niatannya memang bermain cahaya, bermain bayangan. Maka logika cahaya juga diperhatikan. Dan sebenarnya ini bisa artistik. Jangan takut. Bagian kursinya ini tidak semuanya kelihatan, nggak apa-apa. Kalau mau tampak gitu ya. Bisa main warna terang tadi, nggak harus putih. Ini kan masih main putih nih. Nah di sini bisa jadi merah, bisa jadi biru,
akan menampakkan diri dari backgroundnya gitu nggih. Mas Eko Budi, makasih masukan dan kritikannya, siap menerima masukan. Alhamdulillah, sama-sama Mas Eko Budi. Itu nggih. Nah, kalau ini, wah itu luar biasa. Nah, ini termasuk ya. Ini meskipun ya backgroundnya mengandung putih, tapi sudah dioplos dengan kuat ya. Dan hijaunya ini juga ada putihnya, tetapi juga sudah benar-benar teroplos dengan kuat, maka tidak terlalu bermasalah ya. Tidak terlalu bermasalah. Ini kalau kita lihat ya Mas Wimal Wood Art itu saya sangat senang ya dengan kreativitas Mas Wimal Wood Art. Kan saya masih ingat ini terkesan saya dengan lukisan Mas Wimal. Yang pertama kan wood artnya itu kan kayak bonggol apa galih gitu ya, tonggak yang itu nanti jadi kepala manusia. 2 kali begitu, 2 atau 3 kali begitu ya. Saya mikirnya ini kalau nggak mencari objek-objek yang sama, benang merah tentang wood art, tapi berbeda, wah bisa mandek ini. Nah ternyata bisa keluar hal-hal seperti ini keren ini. Bahkan dipadukan untuk kali ini ya, dipadukan dengan kaca yang melingkupi buah ini. Terus di sini ada mesin ya, dengan kabel-kabelnya. Di sini ada mesin. Wah ini luar biasa keren. Ini kabar baik untuk Mas Wimal Wood Art ya. Jadi prediksi saya gini, nah kalau ini prediksi aja ya untuk Mas Wimal. Kalau Mas Wimal bisa sampai pameran tunggal dengan lukisan-lukisan ini, dan jangan lupa tapi ya, diperkuat dengan wacana. Wah itu keren. Harus, kalau hanya dipamerkan, tok, tanpa diperkuat dengan wacana, eman-eman. Wacana ya termasuk konsepnya, memainkan isunya. Oh, itu harus dimainkan benar. Pameran tumbal atau sekarang udah lah Mas Wimal kan udah mulai ini ya. Kemarin ke Grey ya, Grey Gallery itu ya, Bandung. Sekarang perbanyak jaringan. Besok ikut mana lagi, ikut mana gitu. Bagus sekali itu. Senang saya kalau dengar seperti itu. Ikut sebanyak-banyaknya. Lalu puncai dengan pameran tunggal. Wah keren. Coba mainkan nanti isu-isunya. Kembangkan ke media-media partner. Wah itu bagus banget. Insya Allah bisa naik nih Mas Wimal Wood Art. Oke, gitu guys. Saya sekarang nilai dari Mas Wimal ya yang sudah dibuka. Semoga nggak ada yang terlewat ya. Semoga teman-teman kalau ada yang terlewat, tolong memberikan masukan guys. Apakah ada? Insya Allah nggak ada ya. Ini jelas A ya. Ini A. A terus ini langganan A. Ini A. 95. Keren banget ya Mas Bimal. Lalu saya tutup. Lalu kita ke Mas ini Mas Adang Sunandar. Ya warnanya gelapnya kurang enak, terus tadi ada kesalahan fatal tadi ya. Artistiknya oke ya. BA masih berat ya, B plus plus lah. B amin min lah, B amin min ya, B amin min, B amin min, B amin min, B amin min, yang bawah 72.
72. Lalu Mas Cahya, wah ini udah keren ini. Tinggal aksen tadi ya. Ini amin min berani. Amin min. Amin min. Oh, amin min. Amin min. 87 ya. 87. Lalu Mas Umang. Yo. BA berat ya. B lebih, B++, oke. Warnanya masih terlalu gini. BA. Oh. BA min ya. B++ ini ya. Masih banyak yang kaku ya. Ini juga masih kaku ya. Jauh kalau dengan sketsanya. Ini B++. B++. Yang tinggi. 71. Saya kembalikan. Ini Mas Eko ya sama ya. BA min enggak lah. B++ ya. B++. B++ yang tinggi ya. 71. Oke. Ini BA berani. A berani nggak ya? Belum lah. BA plus. BA plus yang tinggi. 83. Oke. Itu rekan-rekan. Sekali lagi cek ya. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nggak terlewat ya. Semoga nggak terlewat. Baik rekan-rekan. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Makasih Mas Eko Puji. Makasih masukannya dan kritikannya. Siap menerima masukan. Alhamdulillah ya. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti kuliah seni lukis placement di kampus seni lukis Panceng Explorer. Saya tunggu karya selanjutnya di Panceng Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita